Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Jumat 11 September 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebagai manusia tentunya kami mempunyai kelemahan dan kerapuhan. Tetapi setiap kerapuhan kami belajar untuk selalu memperbaiki diri agar menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Kami mohon kepadamu Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengar mampu membentuk hati dan budi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna di mata-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi hakim bagi orang lain, sesama kita, tetapi berdiri tegar menjadi pembela bagi diri sendiri atas kesalahan dan dosa yang sama. Kadang, dan memang ini kecenderungan kita manusia, kita lebih mudah fokus pada kesalahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa dari sesama kita. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Bahkan kita merasakan sebagai sebuah prestasi yang besar ketika kita mampu menjadi pembawa kabar, menjadi corong, menjadi loudspeaker yang mengeraskan suara kekurangan, kelemahan, kesalahan, bahkan dosa saudara-saudara kita. Tapi apa yang terjadi bila kita sendiri mempunyai kesalahan dan dosa? Maka kita lebih banyak bersifat membela diri atau menjadi pembela untuk diri sendiri. Hari ini Yesus menasihati kita semua bagaimana supaya menjadi seorang sahabat yang baik. Sahabat yang tidak menunjuk pada kesalahan sahabat-sahabatnya lebih dulu, tapi harus membersihkan dirinya sebelum memberikan koreksi, saran, dan pendapat bagi orang lain. Keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan dengan jelas melihat selumbar di mata saudaramu. Demikianlah kata-kata Yesus. Dengan firman ini kita disadarkan bahwa pertama,
Setiap orang pasti mempunyai kesalahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa yang dilakukannya. Yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah mungkin berat ringannya sebuah kesalahan dan dosa, atau sedikit dan banyaknya kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kedua, mengoreksi diri sendiri adalah lebih baik, lebih bijak daripada mengoreksi bahkan mengkritik saudara-saudara kita atas kesalahan dan dosa yang sama. Ketiga, kendati pun kita menyadari bahwa kita adalah lemah, rapuh, tetapi kesadaran itu hendaknya menuntun kita untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik di hari-hari yang kemudian. Akhirnya, para sahabat di sekitar kita tentunya mempunyai kelemahan, kerapuhan, dan bahkan dosa-dosa. Tetapi semuanya itu menjadi kesempatan bagi kita. Pertama, untuk melihat diri kita bahwa kita pun seperti mereka mempunyai dosa dan kesalahan yang sama. Tapi kedua adalah supaya menjadi undangan bagi kita sekalian untuk saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling memperbaiki sebagai saudara. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.